bumi. Apa? Bumi. Nah, sebelum saya menjelaskan atau sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, apa kemarin soalnya mengenai jenis-jenis makhluk hidup siapa yang bisa? Nah, silakan. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Wah, luar biasa berikut. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama menjelaskan karakteristik bumi sebagai planet tempat tinggal manusia, termasuk bentuk, permukaan, dan lapisannya. Yang kedua, mengidentifikasi lapisan-lapisan utama bumi. Dan yang ketiga, memahami proses rotasi dan revolusi bumi serta dampaknya terhadap kehidupan. Nah, kata bumi, ada yang tahu tentang bumi? Bumi itu apa? Adalah tempat Tinggal manusia. tempat tinggal manusia. Ada yang tahu bentuk bumi itu seperti apa? Bulan. Bulan seperti bola. Banyak kehidupan di dalamnya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuh. Sangat berkaitan erat dengan pembelajaran kita minggu yang lalu. Kemudian bumi itu berbentuk seperti bola. Benar yang dikatakan teman tadi bahwasanya bumi berbentuk bola. Tahu bola? Menyerupai yang namanya bumi. Apa? Dan kemudian bumi itu juga disebut planet biru. Kenapa disebut planet biru? Karena sebagian besar permukaannya adalah air. Apa? Bumi ini dipenuhi dengan 70% air. Baru yang 30% adalah darah. Jadi yang 70% adalah dipenuhi dengan air. Berikutnya, lapisan-lapisan bumi. Nah, lapisan-lapisan bumi ini ada 3 bagian. Mungkin anak-anak kami bisa tengok ada bahan yang saya bagikan tadi. Ada 3 lapisan. Kerak bumi. Kerak bumi baru Ini bumi. Jadi lapisan bumi ini ada 3 bagian, yaitu kerak bumi atau lapisan utama. Dan yang kedua adalah itu namanya adalah lapisan yang kedua adalah mantel. Baru berikutnya yang ketiga adalah inti bumi ini adalah bagian terdalam di dalam bumi. Pada lapisan kerak bumi ini terbuat dari beberapa jenis batuan dan tanah. Berikutnya, pada lapisan yang kedua tadi adalah mantel. Berikutnya inti bumi. Itu ada 3 jenis lapisan bumi. Sebagian besar permukaan bumi adalah dipenuhi dengan air atau lautan. Berikutnya ada yang namanya daratan atau darat. Daratan ini ada terbagi-bagi seperti gunung, lembah, hutan, dan kota. Yang ditempati oleh manusia seperti yang sekarang ini. Berikutnya mengenai rotasi bumi, perputaran bumi pada porosnya yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Itu disebabkan karena terjadinya perputaran bumi. Berikutnya revolusi bumi adalah mengelilingi matahari yang menyebabkan pergantian musim. Makanya ada yang namanya musim salju,
hujan, musim kemarau, atau musim seperti di daerah-daerah Eropa sana, musim dingin. Kalau di Indonesia hanya dua musim yang kita tahu adalah musim kemarau dan musim. Jadi itu yang menyebabkan pergantian musim karena adanya revolusi bumi yang mengelilingi matahari. Berikutnya, di sini dikatakan mengapa kita harus merawat bumi. Ini sangat penting. Mengapa kita harus merawat bumi? Karena alasannya yang pertama adalah bumi adalah rumah kita. Jadi bumi itu harus dijaga, dilestarikan, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga yang namanya polusi dan sampah yang bisa merusak bumi. Siapa yang sering membuang sampah sembarangan di antara anak-anak di sini? Ada? Itu adalah salah satu kebiasaan buruk yang sebenarnya. Kalau ada teman-teman kalian yang buang sampah sembarangan, boleh ditegur. Bahwasanya itu adalah tindakan yang tidak baik. Itu sangat merusak lingkungan. Berikutnya, kita perlu menjaga yang namanya air, udara, dan tanah tetap bersih. Maksudnya di sini kita perlu menjaga air. Ada kaitannya dengan sampah. Kalau misalkan kita membuang sampah sembarangan di sungai, itu merusak kualitas air di sungai maupun di laut. Udara dan tanah. Kemudian cara kita menjaga bumi. Di sini ada poinnya. Cara kita menjaga bumi. Salah satu mengurangi sampah plastik. Ada yang tahu plastik? Kulit jajan yang kalian makan setiap hari, seperti plastik kue. Itu jangan dibuang sembarangan. Kalau bisa dibakar. Baru poin yang kedua adalah menanam pohon. Menanam pohon ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan. Penanaman pohon ini maka adanya udara yang segar dan menghindari juga yang namanya ozon. Ketika ada penebangan hutan sembarangan seperti yang kita lihat di televisi, itu sangat berisiko. Ketika dia menebang pohon, maka terjadi yang namanya longsor. Karena pohon ini atau tumbuh-tumbuhan ini itu yang menahan yang namanya tanah di pegunungan, baik pun di rawa-rawa. Kemudian menghemat air dan listrik. Jadi sampai di sini dulu penjelasan Bapak secara singkat. Ditanya? Bagaimana tentang bumi tadi? Ada yang tahu tentang bumi? Bentuknya seperti apa? Yang dipenuhi dengan jenis-jenis makhluk hidup. Ibu. Jenis makhluk hidup? Apa yang pertama? Jenis-jenis makhluk hidup yang hidup di planet bumi. Nah sekarang kita adakan diskusi atau proyek kelompok menjadi 4 kelompok. Ya, boleh silakan ditulis dan dikerjakan. Nanti siapa ya? Oke, cepat. Tadi gimana? Kenapa bisa tahu? Bagaimana, sudah siap? Yang sudah siap boleh tunjuk tangan. Soal yang pertama mengenai lapisan-lapisan bumi tadi apa? Kelar bumi, lapisan paling luar tempat kita tinggal terdiri dari tanah dan batuan. 2. Mantel, lapisan di bawah kerak terdiri dari batuan cair, magma, menjadi panas
mandi kurang. 3. Inti bumi, bagian terdalam bumi yang terdiri dari inti luar, cair, dan inti dalam padat. Suhunya sangat panas. Iya. Ada yang sama jawabannya? Baik, kita berarti anak-anak kami sudah memahami tentang bumi secara garis besar. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini yang berkaitan tentang bumi adalah bumi adalah planet tempat tinggal manusia yang memiliki 3 lapisan utama. Lapisan utama yang seperti teman kalian sampaikan tadi, ada 3 lapisan, yaitu kerak, mantel, dan inti bumi. Sebagian besar permukaan di bumi terdiri dari air, sehingga disebut planet biru. Bumi berputar pada porosnya, menyebabkan siang dan malam, serta mengelilingi matahari atau revolusi yang menyebabkan pergantian musim. Tahu musim tadi? Tahu. Ada berapa musim di Indonesia? 2. Apa saja itu musim? Musim hujan dan musim kemarau. Itu jenis-jenis musim yang ada di Indonesia. Coba di sini pembelajaran kita di depan kita lanjutkan, dan sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa Bapak tetap memberikan tugas yang dikerjakan di silakan tulis. Ada yang sudah siap? Sudah siap semua? Tugas ini dikerjakan di rumah seperti biasanya. Penutup pembelajaran kita pada hari ini, dan sebelumnya Bapak sangat mengapresiasi kepada anak-anak kami yang bisa mengikuti dan memahami pembelajaran pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Untuk pembelajaran kita mengadakan yang namanya